Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Noviana di teknik pembuatan sediaan obat kelas 11 genap farmasi industri. Di sini saya pada pertemuan ketiga saya akan membahas tentang sifat organoleptis bahan baku obat. Nah, pengertiannya sifat organoleptis kan kalian sering tahu tuh. Dia itu biasanya bau, rasa, warna, itu yang kalian tahu. Tapi di sini akan pada intinya sih sama, itu doang. Tapi di sini akan penjelajarannya lebih mendalam. Sifat organoleptis adalah suatu rancangan preformulasi yang dilakukan oleh untuk mengetahui pemberian bahan baku obat yang terdiri atas warna, bentuk, aroma, dan rasa. Sifat organoleptis ditentukan dengan menggunakan cara studi pustaka deskriptif atau suatu metode yang berfungsi untuk menganalisa atau menggambarkan suatu hasil objek penelitian, tetapi tidak digunakan untuk memberikan kesimpulan lebih luas. Karena di sini tuh deskriptif itu berdasarkan penilaian pribadi. Misalkan si A melihat Revanol berwarna kuning keemasan, tapi menurut si B itu dia berwarna kuning pucat, atau menurut si C itu berwarna putih gitu. Pengujian organoleptis sangat penting dalam identifikasi awal dari suatu zat. Tujuan untuk mengetahui bentuk dari akan digunakan sediaan farmasi agar tidak menjadi kesalahan suatu proses pengambilan bahan. Nah, di sini pengamatan ada 4: warna, bentuk, rasa, dan aroma. Nah, di sini lembar uji organoleptisnya. Biasanya mayoritas di perusahaan kayak gini, misalkan tanda tangan penelitinya misalkan si A. Dia mengecek apakah di sini kan perintahnya cicipilah contoh manisan nata dan sirup CA dan C4 mengacu atau terhadap karakteristik organisasi dan pemberian tanda checklist lah misalkan. Nah, di sini juga format uji organoleptis. Lanjutnya penjelasan. Yang pertama kan warna. Warna bahan aktif dan bahan tambahan pemegang peranan penting dalam identifikasi suatu sediaan farmasi. Warna termaksud hal yang pertama kali teramati saat bekerja dengan bahan baku. Fungsi intern kimia obat karena terkait dengan sifat ketidakjenuhan. Intensitas warna suatu dipengaruhi oleh keberadaan konjungsi atau ketidakjenuhan atau keberadaan camouflage seperti adanya gugus fungsi amina, nitrit, keton yang meningkatkan bentuk intensitas warna. Biasanya itu dia pakai spektrometri UV vis karena UV vis itu menciptakan warna. Terus lanjut bentuk. Setiap menentukan warna biasanya dilihat terlebih dahulu apakah bentuk dari bahan baku sehingga akan benar-benar yakin bahwa digunakan dalam formulasi adalah bahan-bahan yang tepat. Tidak kadaluarsa pada intinya. Terus rasa asam, pahit, manis, pedas, ataupun rasa terbakar menentukan sifat khas suatu bahan baku. Rasa bahan baku secara kimia juga menentukan identifikasi suatu senyawa apakah bersifat asam, basa, ataupun garam. Biasanya kan pakai pH indikator atau pH universal. Terus aroma, bau bahan baku pada setiap zat bersifat khas. Aroma suatu bahan kemungkinan berkaitan dengan keberadaan gugus fungsional yang terdapat dalam molekul zat tersebut, seperti adanya gugus ester yang memberikan sifat atau bau khas yang mudah dikenali. Aroma khas bahan baku dapat juga dipengaruhi oleh faktor penyimpanan, waktu, suhu, dan kelembapan. Nah, ini contohnya nih, bahan baku Revanol berwarna kuning. Nah, di sini pengujian organoleptis bahan baku dapat mempermudah identifikasi suatu bahan, terutama yang mengandung aroma khas. Menurut Farmakopeia edisi 4, pengujian organoleptis terhadap monografi masing-masing bahan seperti berikut. Lanjutnya contoh soal. Nah, ini soalnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan kalian bisa komen di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.